Halo bro, jumpa lagi dengan Andri Wisnu di Cara Asik Belajar Statistik. Kali ini aku ingin sharing tentang beda uji validitas dan reliabilitas. Apa beda uji validitas dan reliabilitas? Tentu saja selain pengertiannya, dalam skripsi uji validitas dan uji reliabilitas dapat kita bedakan dengan mudah loh. Tapi untuk lebih memahami apa itu uji validitas dan reliabilitas, tonton dulu ya video-video sebelumnya. Banyak sekali videonya, yaitu dongeng tentang uji validitas dan reliabilitas, konsep validitas, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke beda uji validitas dan reliabilitas. Yang diuji apa? Untuk nomor satunya, kalau validitas ini yang diuji adalah tiap item pertanyaannya. Kalau uji reliabilitas yang diuji adalah tiap variabelnya. Jadi satu variabel. Kalau uji validitasnya tiap butir item pertanyaannya di kuesioner. Nah, rumus yang digunakan apa? Kalau uji validitas menggunakan rumus korelasi person product moment. Kalau uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's alpha. Untuk mencari rumus Cronbach's. Yang nomor 3, cara baca kriterianya seperti apa? Nah, ini untuk uji validitas R hitung harus lebih besar daripada R tabel atau menggunakan nilai signifikansi. Kalau uji reliabilitas yaitu menggunakan nilai Cronbach's alpha harus lebih besar daripada 0,6 atau 60, sama saja. Nah, ini kriteria menurut jumlah respondennya bagaimana? Nah, kalau uji validitas kriteria R tabelnya, nah ini harus sesuai dengan jumlah responden yang disebarkan kuesionernya. Nah, itu kalau uji reliabilitas berapapun jumlah respondennya, kriterianya tetap sama, yaitu 0,6. Nah, ini uji validitas seperti ini ya. Ini untuk perbedaan nomor 1, yaitu yang diuji adalah tiap itemnya. Di sini ada banyak, ada X1 sampai X6. Nah, ini kalau uji reliabilitas, nah seperti ini. Jadi cuma tampilannya cuma satu saja, yaitu nilai Cronbach's alpha. Di sini berapa nilai Cronbach's alpha-nya? Nah, di sini 920 atau 0,920. Yang kedua adalah rumusnya. Nah, ini rumusnya menggunakan rumus seperti ini, korelasi persen produk moment untuk uji validitasnya. Kalau untuk uji reliabilitasnya untuk mencari Cronbach's alpha, nah seperti ini rumusnya ya. Yang ketiga, cara baca kriteria. Untuk uji validitas, yaitu R hitung harus lebih besar daripada R tabel atau menggunakan nilai signifikansi. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu interpretasi atau cara penyajian dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Interpretasinya seperti ini, bro. Nah, ini untuk tabel uji validitas itemnya, ya ini X1, X2 sampai X6. Ingat tadi setiap butir item pertanyaan. R hitungnya adalah 0,744 sampai 877. Nah, ini R hitung harus lebih besar dari R tabel. Nah, R tabel merupakan kriteria atau patokannya, yaitu R tabelnya berapa? 0,361 harus ini, maka R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Keterangannya apa? Valid. Kalau sekarang masuk ke tabel uji reliabilitas. Nah, ingat ya, ini ada variabel, nilai Cronbach's apa, kriteria, dan keterangannya. Ya, kita cuma fokus saja di baris kedua, yaitu kepuasan konsumen. Nah, nilai Cronbach's alpha-nya berapa? Nah, 0,92, lebih besar dari kriterianya berapa? 0,6. Keterangannya apa? Variabel. Nah, ini ingat kalau uji reliabilitas kita mencari nilai Cronbach's alpha setiap variabel. Nah, ini contohnya di skripsi seperti ini, biasanya kepuasan konsumen berapa,
nilai kurun pada alfanya, terus variabel lain apa, variabel X2 contohnya, variabel X3 sampai seterusnya pada variabel Y. Nah, ini kita bisa simpulkan ya, kalau uji validitas seperti ini, kalau uji reliabilitas seperti ini menggunakan nilai kurun batch alfa, kalau uji validitas menggunakan R tabel. Oke, perbedaan selanjutnya apa? Yaitu perbedaannya adalah jika uji validitas menggunakan R tabel. Nah, R tabelnya seperti apa? Nah, ini dilihat bahwa NN itu apa? Jumlah respondennya. Jumlah respondennya berapa? Yang tadi contohnya adalah 30. Nah, 30 dengan taraf signifikansi 5%. Jadinya berapa di sini? Ketemunya adalah dengan N30, taraf signifikansi 5%, nilainya adalah 0,361. Nah, ini merupakan patokan atau kriteria R tabelnya yang nanti akan dibandingkan dengan R hitung ya. Nah, ini sangat berbeda dengan uji reliabilitas. Nah, ini berapapun jumlah respondennya, kriterianya tetap 0,6. Nah, seperti ini. Nah, ini aku ambil dari HER ini 2010. Jadi nilai kurun bat alfanya berapa? Nilai kurun bat alfa punya kamu jika 0, sampai 2 kurang andal, 2 sampai 4 agak andal, 4 sampai 6 cukup andal, dan jika 6 lebih sampai 8, nah itu andal, bagus, bisa digunakan. Nah, setelah itu apa beda uji validitas dan reliabilitas bisa kita simpulkan ya. Ini seperti ini. Yang diuji tadi tiap item, yang uji reliabilitas tiap variabel. Rumusnya kalau uji validitas menggunakan rumus korelasi persen produk momen, kalau uji reliabilitas menggunakan kurun bat alfa. Kalau cara kriterianya tadi R hitung lebih besar daripada R tabel. Kalau uji reliabilitas menggunakan kurun bat alfa 0,6. Nah, kriterianya nanti kalau uji validitas menurut jumlah respondennya. Kalau uji reliabilitas tadi berapapun jumlah respondennya, patokannya tetap 0,6. Oke, sekarang sudah paham ya perbedaan uji validitas dan reliabilitas di dalam skripsi. Ada 4 perbedaan. Untuk lebih memahami validitas dan reliabilitas, tonton saja beberapa video dari aku. Apa itu uji validitas dan lain-lain. Yang ingin ngerti langkah-langkah SPSS-nya juga bisa dilihat di dongeng tentang uji validitas dan reliabilitas. Oke, gitu dulu ya. Jangan lupa di subscribe dan like. Terus buat teman-teman yang masih bingung tentang statistik, metopen, dan skripsi, boleh request lewat kolom komen di bawah ini. Aku tunggu ya komen-komennya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.